Mungkin banyak yang mutajir ketua waktu itu ya. Itu mereka lalu kembali lagi tidak saling membayar. Dulu tapi yang bergerak hanya Jakarta, yang lebih maksudnya parah, dan Solo juga ada beberapa kota besar. Kalau sekarang ini saya mendengar saudaraku sudah ke Arjo, ke Kebumen sudah kemana, Magelang sudah kemana, dekat-dekat kita. Salatiga, Jogja. Tapi saya salut sama Pak Sultan. Jam 1 malam Pak Sultan menemui berdemo dan itu besar. Sebetulnya untuk itulah yang saya inginkan. Misalnya dari DPR siapa yang diwakilkan oleh kita ketuanya berani untuk turun maju menemui pendemo. Bukan lalu malah gedungnya DPR dijagani. Katanya hari ini kerja di rumah tapi mereka berpergian ke luar negeri. Aduh, apa ini tidak membuat rakyat semakin sakit? Coba salah satu yang tokohnya berani menemui, apa sih yang engkau inginkan bagi bangsa ini? Itu akan cepat selesai. Karena ini bukan rasis. Ini kalau sekarang memang sudah ditunggangi. Dan saudara tahu yang menunggangi? Biasanya yang menunggangi adalah kita. Yang suka provokasi dan sebagainya. Jadi saya ngeri saudara, saya tidak membayangkan. Saya tidak bisa tidak tahu apa yang terjadi. Kemarin siang saya sudah mendengar katanya sesudah dari DPRD Purworejo mau ke Purworejo sekitar jam 1 di depan Brimob. Oh Tuhan tolong. Lalu malam saya tanya, si Cokorak kau jangan lo dibuka gue ternyata gini hari ada demo. Aku ingin dijaga nih jam 1 awan malah jam 1 lebih ya kenapa? Ini ya. Tujuannya besok pagi. Kenapa? Tujuannya besok pagi. Tapi ini masih lanjut masalah pagi. Tanggal 1 kita datang ini rombongan dari Pati mau berjalan kaki atau naik apa itu pokoknya sampai Jakarta mau menuju KPK. Saya ya, yang namanya Noel dulu bilang pokoknya kalau koruptor itu harus dihukum mati. Tapi saat dia terjebak korupsi, kok nangis? Di mana nyambungnya? Kok minta amnesti dari presiden? Loh, jadi ini orang suka keluar-keluar dulu, tapi pada saat menghadapi dia nggak berani. Saya risih itu namanya Immanuel Ebenezer. Immanuel itu Tuhan setelah kita, Ebenezer itu Tuhan memang sudah menolong saya. Sampai di sini Tuhan sudah menolong saya. Karena ini habis ini saya banget. Tak kira nanti mau ngapain sebulan ini tertarik dengan Ducati yang harganya alhamdulillah ember bokoran dia. Jadi rencananya mau ada demo lagi tanggal 1 sampai 5 September. Ini jalan menderita duit tek pada saya kita demo kok iso. Belum lagi itu fasilitas umum hancur. Kalau rumahnya pejabat sih sakaremu ya, tapi fasilitas umum hancur, rumah negara hancur. Nanti saya bangun iso. Dulu kan ada slogan ya, orang bijak tak pajak benar. Benar, orang bijak tak pajak. Sok dengar gak dulu? Ya Bu. Tapi sekarang itu orang mau bayar pajak kok repot. Mau bayar pajak harus syaratnya ini dan ini. Tapi ya loh, saya ini orang bilang taat pajak ya. Kok direpot ini kenapa? Dulu waktu saya mendengar sekian puluh tahun yang lalu, katanya peraturan itu dibuat untuk benar. Jadi saya pun bilang peraturan dibuat untuk dihilangkan. Dan dari kecil saya ditaati peraturan itu untuk ditaati. Tapi kok untuk dihilangkan, oh mental. Jadi selama moral dan mental bangsa ini belum pulih, saya tidak tahu lagi. Nah mau memulihkannya juga dari mana? Karena katanya ikan busuk diketahui dari kepala, bukan dari ekor. Jadi perbaikan itu dari kepala, dari atas. Masing-masing kan masih ada contohnya. Orang ada yang kurang butuh contoh.
Ayatnya nanti. Ini nggak saya. Siapa-siapa yang tahun 98 itu berkecimpung besar sampai sekarang masih hidup. Jadi bagaimana Indonesia mau baik kalau Bapak ikan busuk dari kepalanya belum dibagi, akan dibawa kemana? Ya, tapi itulah Indonesia. Kemarin ada yang saya bilang, itulah Indonesia. Sudah tahu lah gitu. Nah, jadi mana? Dalam hal ini, tapi bukan menyuruhkan kita di dalam pengiringan kita kepada Tuhan. Justru memang hal itu memang harus terjadi. Maka Karno sudah bilang, musuhmu nanti bukan siapa-siapa, bukan penjajah, tapi rakyat bangsamu sendiri. Jadi berhati-hatilah. Pak Karno sudah pesan pada tahun berapa ya, 50-an kalau tapi ya mungkin sudah perubahan. Kalau Gus Dur itu dia bilang apa ya, saya kuasanya Tuhan. Saya itu sekarang tidak mudah ngapalin. Gus Dur juga pernah berpesan. Nah, jadi di sini saudaraku, saya juga bisa maklum kemarahan rakyat. Kalau rakyat mau beli beras 1 kilo saja sulitnya bagaimana? Tapi anggota DPR jatah berasnya 1 bulan 12 juta. Untuk makan berapa orang? 4 orang, 5 orang, 6 orang, berarti 1 hari berapa kilo 1 orang? Hitung-hitung. Saya sampai gini, kok aneh tunjangan beras saja kok segitu banyaknya? Mau di sini, mau di Jakarta, atau harga beras kacek orang. Misalnya di sini 11.000, di sana 15.000, 20.000 pol. Ya kan bisa ada perbandingannya. Nah kalau begitu rakyat marah, saya orang resolnya lagi. Jadi mari kita akan belajar dalam diri Tuhan. Apapun keadaan sekarang, karena itu memang menggenapi rencana Tuhan menjelang kedatangannya sudah semakin dekat. Ini belum ya, belum Jawa terbelah menjadi 2. Maksudnya Pulau Jawa itu nanti akan terbelah menjadi 2 pada zaman Allah. Kalau mungkin saya itu kalau Olson yang sudah terbelah itu, malah itu ada macam-macam. Nah, jadi di sini mari kita akan belajar tetap di dalam ketaatan daripada Tuhan. Sehingga judulnya kemarin sudah saya berikan, berjalan dalam ketaatan dan baik berkat.